1-0-nya terjadi ketika KPU Pusat itu memberikan salinan atas ijazah ini. Dan itu yang melegalisasi namanya adalah Dr. Budiadi. Kalau kalian masih berpikir untuk melakukan kerjasama, melakukan persekongkolan untuk menutupi ya kehitaman dari ijazah Joko Widodo, hati-hati. Banyak undang-undang yang bisa menjerat kalian ke pidana. Terima kasih Mas Refli. Sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah ya. Puji Tuhan, ini adalah kemenangan rakyat kedua ya gitu. Jadi kemenangan rakyat kembali setelah Dr. Bonatua Selahi dan seluruh teman-teman yang juga mengajukan ya. Termasuk juga ada tadi Dr. Leoni Lydia, ada juga termasuk Pak Al-Katiri dan timnya dan tim anti kriminalisasi akademisi itu juga mengajukan. Dan alhamdulillah setelah kami gugat atau kami tolak waktu itu KPU Pusat ya, terus kemudian KPU Pusat malah mengeluarkan keputusan nomor 731 pada tanggal 21 Agustus dan kemudian kita bersama-sama terima kasih juga untuk Komisi 2 DPR wabil khusus Mas Dede Yusuf ya dan kawan-kawan ya waktu itu adalah langsung kita kontak-kontakan kemudian mendesak KPU untuk mencabut dan alhamdulillah juga KPU langsung mencabut. Dan setelah KPU langsung mencabut, karena kalau tidak cabut, itu 15 syarat yang lain, jadi ada 16 syarat. 15 syarat yang lain Mas Refli, termasuk ini syarat ke-13 ini, itu semuanya ditutup kan aneh. Ada LHKPN juga ditutup, itu kan menjadi tidak transparan. Padahal kita semua yang berada di balik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang lalu. Jadi itu clear banget ya. Kami berdua, ya saya dengan Mas Refli, kemudian dengan Dr. Tifa, dengan Pak Bonatua, dengan Michael, itu sering sekali mendiskusikan. Sebenarnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu dimaknai salah oleh sebagian masyarakat atau khususnya Termul yang menggunakan pasal ayat ke-17. Padahal ada pasal ke-18-nya, kalau orang sudah pejabat publik itu harus dibuka. Dan alhamdulillahnya sekali lagi, 1-0-nya terjadi ketika KPU Pusat itu memberikan salinan atas ijazah ini. Dan itu yang melegalisasi namanya adalah Dr. Budiadi. Ya gitu. Nah kita belum dapatkan yang tahun 2014. Meskipun saya sebenarnya sudah juga ngintip-ngintip yang 2014 itu siapa yang melegalisir. Tapi nanti dulu itu kita sampaikan nanti ya gitu. Karena yang tahun dapatkan 2019. Nah, KPU DKI yang hari ini alhamdulillah Pak Dr. Bonatua ini tadi mendapatkannya dan kemudian didukung, saya yakin pasti nanti teman-teman yang lain juga akan sama-sama mendapatkannya. Itu adalah berkas tahun 2012 ketika Joko Widodo mengajukan untuk Pilkada DKI Jakarta. Yang penting Mas Refli, tadi Mas Refli juga sudah bilang, ijazah ini secara proporsi dan secara dimensi itu sama yang kami teliti dalam buku Jokowi's White Paper. Itu yang paling penting. Sama, artinya apa? Ijazah ini tidak identik dibandingkan dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Nomor 1115 Fronojiwo, 1116 almarhum Hadi Mulyono dan 1117 Sri Murtiningsih. Itu poin yang paling penting. Jadi dengan ada perbandingan dengan 3 ijazah yang resmi lainnya, ya ini tidak sama. Artinya dalam satu periode wisuda tanggal 5 November 1985 ijazah ini berbeda. Tadi secara berkelakar saya menyebut huruf A-nya mencotot. Nih. Huruf A-nya keluar sendiri. Sedangkan di 3 ijazah yang lainnya tidak. Ya, itu kan nggak mungkin kalau yang namanya kata sarjana. Ya, sarjananya ini huruf A-nya keluar atau mencotot. Ya, huruf Z-nya ini agak lebih naik ya dibandingkan dengan 3 ijazah yang lain. Kalau dalam satu penerbitan, dalam satu wisuda yang sama, katakanlah wisudanya sama. Apakah mungkin ya ijazah yang tidak lebih dari 100 jumlahnya? Satu berbeda, yang paling berbeda ini. Yang lainnya tuh sama. Persis, identik. Sedangkan ini paling beda sendiri. Kan berarti kita pantas lah kalau masyarakat juga curiga, jangan-jangan ijazah ini tidak dicetak pada waktu yang sama. Perkara apakah dicetaknya di Pasar Pramuka atau dicetak di mana itu lain soal. Ya, itu tetanggaan ya dengan KPU DKI sini ya. Dan kami juga kemarin senyum. Mungkin Dr. Tifa memperhatikan atau enggak. Ketika kita berada di Hotel Madani di Medan, lantai 2 itu ada kios Pramuka. Enggak benar ya. Itu ada di lantai 2. Jadi saya langsung ngakak itu. Ya gitu. Jadi oh ya ada aja. Tuhan itu tidak pernah membuat itu kebetulan, Mas. Selalu ada sunatullahnya, selalu ada itu sebenarnya sudah direncanakan. Dan kembali ke sini. Alhamdulillah betul Mas Refli,
Jadi ini kalau dalam istilah tinju itu sudah technical knockout. Ya, tinggal kita tunggu knockoutnya ketika nanti KPU Solo. Kalau tidak di stop wasit, ya itu bisa KU. Loh, tapi kalau ada wasit, nanti wasitnya siapa? Gitu kan. Jadi sekali lagi untuk para termul ya. Tadi ada termul di sini juga tadi. Ya, ada nyelundup tadi. Nah itu. Si Boy. Itu ada termul di sini. Dia mungkin kerekam tapi ya nggak apa-apa. Yang pernah kita usir waktu di acara Rakyat Bersuara itu ya. yang katanya capnya juga ada di bawahnya Pak Soto. Konyol banget itu ya. Iya, itu makanya konyol dia. Nah, artinya apa? Kita sudah melakukan dengan benar, insya Allah kita lakukan dengan, dan kalau mereka desek-desek kemarin ke Barreskrim ya senyumin aja Mas gitu. Ya gitu, karena kan biarkan saja, tapi fitnah-fitnah itu memang sangat kejam ya gitu. Jadi sekali lagi mereka nggak apa-apa, fitnah memang kejam, tapi kalau kita ingin fitness itu kejam ya. Kejam. Oke. Kalau fitnah kejam, tapi kalau mau fitness ke gym. Oke. Tapi hati-hati tulang rusuknya sakit. Yap, Michael, ada yang mau ditanyakan Michael? Iya, kalau saya sih sebenarnya pertanyaan saya bukan untuk yang ada di sini ya. Pertanyaan saya kenapa Wali Kota Solo si Respati Ardi itu tidak mau memberikan ini, padahal yang lain memberikan ini dengan sangat mudah. Nah, jadi pertanyaannya, dia kan masih anak buah dari Gibran. Selama Gibran menjadi wali kota Solo. Dan Gibran itu adalah anak yang punya ijazah ini katanya. Iya, jadi iya. Oh, yang punya ijazah ini Dumatno ya? Bukan fotonya menurut. Oh, fotonya. Ya boleh kan, saya punya ijazah tapi saya pinjam foto Pak Roy misalnya. Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Oh, iya, jadi dan mungkin hari ini juga ada yang spesial ya. Karena menurut Bang Bitor Suryadi, nanti saya juga mau ajak ini lagi, mau ajak ketemu lagi Bang Bitor. Katanya inilah yang dibuat di Pasar Pramuka. Tahun 2012, katanya Bang Bitor waktu itu. 2012. Jadi ini mungkin saya akan kasih ke Bang Bitor dan biarlah beliau yang menganalisa dan berikan ke narasumbernya beliau di Pasar Pramuka, kira-kira gitu. Iya, tapi begini. Versi KPUD Solo ya. Itu versi Bang Bitor. Ya, ini tadi saya nyambung Michael ya. Jadi kalau menurut Pak Bitor Suryadi, ini nih spesimen ijazah yang versi yang kita terima dari KPUD Jakarta dan KPU Pusat itu dibikin di tetangganya KPU Jakarta ini, situ tuh yang udah nggak ada di pasar. Ini ya versi menurut Bang Bitor ya. Artinya kita masih menunggu versi yang KPUD Solo, karena KPUD Solo itu tahun 2005. Nah, dan 2010 apakah sama dengan spesimen yang ini atau beda? Karena waktu itu kalau tidak keliru, correct me if I'm wrong, itu kan orang yang kemudian bercokol di Pasar Pramuka, lalu kemudian dialah yang menjadi operator dari pembuatan ijazah ini. Jadi pamer. Oh, Pak Iman Raharjo. Oh, jangan. Ya, sebentar. Enggak, kan operator yang ada di Pasar Pramuka itu baru beroperasi di tahun 2007 kan? Artinya kita bisa melakukan hipotesis bahwa spesimen ijazah tahun 2005 jangan-jangan bukan yang ini gitu loh ya. Spekulasi. Ya. Dan jangan-jangan juga Dokter Andes gitu ya. Nah. Jadi sobat era sekalian ya, kita memang azas praduga tak bersalah, tapi kan kita bisa berpendapat sesuai dengan hipotesis kita kan. Ini pendapat, opini yang didasarkan pada fakta dan data yang sudah diperoleh. Nah, salah satunya adalah kita sedang tunggu memang ijazah yang diberikan untuk mendaftar sebagai wali kota Solo atau Surakarta pada tahun 2005 dan 2010. Satu saja berbeda, bermasalah itu kata Bonatua kan. Ini memang belum bermasalah dua ini, tapi bermasalah dari sisi penelitian karena sudah selesai penelitiannya di Jokowi's White Paper yang mengatakan bahwa 99,99% ini not original, ya fake ya kan, palsu.
Karena itulah kemudian ya tidak relevan sesungguhnya apa yang disampaikan untuk menangkap, menahan ya pasal-pasal fitnah dan lain sebagainya. Justru hukum harus ditegakkan selurus-lurusnya. Ada lagi Michael? Berarti menurut Bang Refli kami perlu di SP3 nih, yang di Polda Metro Jaya. Bang Refli sekarang. Begini, enggak perlu di SP3, yang penting enggak diproses lanjut. Podo wae kan. Karena kan belum dalam status tersangka juga kan. Ya. Jadi tidak relevan kan meningkatkan status sebagai tersangka dan lain sebagainya. Jadi ibarat pertarungan sudah terdesak, ya janganlah kemudian menggunakan tangan kekuasaan untuk menyelamatkan diri. Ya sudahlah, kalau memang udah salah ya diakui saja. Toh rakyat Indonesia pemaaf kan. Ya soal kemudian ada konsekuensinya itu soal lain ya kan. Oke, Bang Bona mau bicara lagi? Apalagi yang mau dirangkum? Apalagi yang mau dirangkum? Hari ini apa lagi? Baik. Sebenarnya apa ya? Ini di end ya. Jadi sesuai undang-undang KIP, mereka harusnya mengasih tunjuk uji konsekuensi setiap item yang ditutupin. Dan perlu diketahui bahwa undang-undang KIP tidak boleh merahasiakan dokumen publik. Kalaupun ada yang dirahasiakan itu tidak selamanya, ada masa waktunya. Disitulah mau kita lihat, kayak kemarin itu di uji konsekuensi keputusan KPU 731, ijazah itu dikecualikan 5 tahun. Nah, jadi di sini nanti kita mau lanjut lagi. Saya kurang puas dengan jawaban ini dan sesuai dengan undang-undang KIP, kita berhak untuk bersengketa informasi di Komisi Informasi DKI Jakarta. Tetap kita nanti sengketakan. Mungkin nanti kita blend aja ya, bisa digabung ya. Untuk yang satu termohon berbeda tapi deliknya sama. Bisa. Nah, jadi nanti ya tetap kita berusaha terus untuk supaya dibukakan ini. Yang 11 item yang ditutup ini. Pingin kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, seperti kata Dokter Tipa juga tadi, misalnya tanda tangan, saya juga bingung, apa berbahayanya tanda tangan sehingga harus dikecualikan. Nah, jadi nanti tolonglah KPU menyiapkan jawabannya. Kenapa ini bisa berbahaya kalau diketahui publik? Dia harus bisa kasih tunjuk uji konsekuensi. Seperti itu, Mas Rapli. Terima kasih. Ya, kan ini ya cukup ya, menarik ini karena sudah dikecualikan melalui pasal 18 ayat 2B Undang-Undang KIP 14 2008 yang katanya harus dibuka semua, tiba-tiba dia tutup lagi berapa item tadi? 11 item. Harusnya tidak perlu dibuka, walaupun kalau kita bicara tentang penyelidikan dan penyidikan kasus ini udah jelas sebenarnya kan. Masa seorang penyidik yang profesional dari Mabes Polri nggak bisa membedakan apakah ini sudah selesai atau tidak, ya kan? Tetapi kalau seandainya ada masalah politiknya yang hari ini masih tarik ulur, itu soal lain. Tapi Anda main politik ya main politik aja, tapi jangan merugikan orang lain kan, begitu ya. Begitu masing-masing saya kasih kesempatan untuk closing statement, mulai dari Michael, bolehlah Michael closing statement. Closing statement. Closing ya, bukan opening statement. Oke. Kalau closing statement saya sebagai jurnalis yang mencari kebenaran sama seperti Bang Refli, saya menghimbau aja kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam hal ini untuk mengaku saja. Karena ini sudah mau di end lah seperti kata Pak Bona tadi, sudah mau KO dan tinggal kalian mengaku saja. KPU Pusat sudah mengaku, KPU Jakarta sudah mengaku, sekarang tinggal beberapa orang lagi yang harus mengaku, termasuk Wali Kota Respati Ardi. Segeralah, karena ya waktunya sudah tidak lama lagi dan rakyat sudah capek. Kira-kira gitu aja dari saya. Oke. Mas Roy? Oke, ya. Saya dulu. Ya, Dokter Tifa terakhir ya. Jadi artinya apa yang kita lakukan sekarang itu sekali lagi itu belum final, ya gitu. Jadi kalau belum final artinya apa? Ya kita mendesak sama seperti Michael tadi. Dan makanya hari ini saya sido mundur ora. Ya. Sido mundur ora. Ya gitu. Kan tadi Michael bilang apa? Ngaku saja.
mundur dari makanya sido mundur ora ya toh ya sejak kowe milih DE ya toh? sejak dipilih makanya karena ini semua insya Allah terbuka dan nanti ada kan makanya kalau mungkin ayahnya memang sudah nggak ada tapi kan harus ngaku harus mundur anaknya nanti yang itu harus mundur jadi sido mundur ora ya gitu. Buat ini. Ya, closing. Baik, sebenarnya kembali ya, ini kemenangan publik. Jadi kita di sini kerja-kerja publik namanya ya. Tetaplah dukung publik, mendukung kita mencari kebenaran. Ya whatever lah dengan pendekatan masing-masing ya, kita punya pendekatan berbeda-beda. Tapi saya rasa tak akan ada yang sanggup menyembunyikan kebenaran. Tetap dukung kita, viral-viralkan, no viral, no justice. Terima kasih. Ya, baik, saya di sini menyampaikan ya kepada semua pihak yang terlibat, terutama nih dalam konteks sekarang adalah KPU, para komisionernya yang waktu itu bertugas ya di KPUD Solo tahun 2005, yang bertugas di tahun 2010, KPUD Jakarta yang bertugas di tahun 2012, dan KPU Pusat yang bertugas di tahun 2014 dan 2019. Kalian semua mesti hati-hati. Kalau kalian masih berpikir untuk melakukan kerjasama, melakukan persekongkolan untuk menutupi ya kehitaman dari ijazah Joko Widodo, hati-hati. Banyak undang-undang yang bisa menjerat kalian ke pidana. Ya, banyak undang-undang yang menjerat kalian ke pidana. Ya, hati-hati itu. Karena kami juga sudah pelajari, tim kuasa hukum kami juga sudah pelajari bahwa publik nanti mungkin bukan RRT, mungkin bukan Dr. Bonetua, publik sudah bangun ya. Perhatikan baik-baik siapa yang sudah mulai speak up, para akademisi, para doktor, para ilmuwan ya, termasuk Ibu Leoni dari ITB juga beberapa akademisi-akademisi yang lain ini sudah bergerak untuk bicara. Bahkan dari internal UGM sendiri, para lulusan magister dan doktor dari UGM sudah menyatakan bahwa sebagian besar dari eksternal UGM, which is itu adalah alumni, maupun internal UGM, yaitu para dosen, para sivitas akademika, sudah berpihak kepada kami. Di UGM sendiri hanya tinggal sedikit saja oknum yang masih berpikir bahwa mereka masih bisa melindungi Joko Widodo. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kebenaran sudah membuka dirinya, maka langit yang akan melindunginya. Jadi, Pak Joko Widodo, saya sarankan Anda, mumpung lagi sakit berat, silakan Anda segera pergi ke luar negeri untuk berobat. Karena sakit Anda tuh sakit yang sangat berat, ya. Sakit Anda tuh sakit yang sangat berat, autoimun, berat dan agresif. Sudah saya sampaikan sejak bulan Juli 2025. Ini sebuah waktu momentum yang tepat bagi Anda untuk pergi ke luar negeri. Untuk apa? Untuk berobat. Ya, bukan untuk melarikan diri, untuk berobat. Nah, sementara petugas-petugas KPU yang siapapun juga yang terlibat di dalam persekongkolan ijazah ini, Anda mesti hati-hati ya. Saya rasa sudah tidak ada waktunya lagi buat Anda untuk masih bolak-balik dan sebagainya, enggak. Kebenaran yang akan mengejar Anda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali. Ya, tapi sebenarnya kalau kita pakai common sense ya, dengan common sense publik, kadang mau analog, mau digital dan lain sebagainya, yang jelas posisi mencotot itu nggak bisa diutak-atik lagi. Anda mau copy mau enggak itu tuh berbeda. Yang kedua adalah gambar atau foto itu juga nggak bisa ya kan? Ya. Kemudian cap di belakang foto nggak bisa diapa-apain. Jadi ada banyak faktor yang sebenarnya tidak perlu canggih-canggih amat ilmunya, itu bisa membuktikan bahwa ijazah ini berbeda paling tidak ya dengan ijazah-ijazah lainnya yang dikeluarkan pada periode yang sama. Wisuda yaitu pada tanggal berapa itu? 5 November 1980. Terlepas 5 November 1985. Perkara kemudian ada versi lain yang mengatakan lulus SMA aja enggak, itu soal lain ya, lain lagi. Ini adalah soal S1 di UGM atau
sarjana muda. Terima kasih semuanya, Michael, Mas Roy, kemudian Mas Bona, kemudian Dr. Tiva, ya. Mudah-mudahan kebenaran selalu kita tegakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.